Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Kita berjumpa kembali dengan Wangunsari Podcast. Mudah-mudahan kalian terus sehat dan terus menonton channel kami sehingga channel kami menjadi besar tentunya ya, dan terus memberikan informasi tentang kegiatan pemerintah desa. Sahabat desa, kali ini meskipun hari libur ya, kami tetap bersemangat memberikan informasi kepada kalian. Terutama hari ini adalah informasi yang menggembirakan ya, buat kalian yang memiliki keinginan atau ingin berkiprah mengabdikan dirinya untuk pemilihan umum tahun 2024. Sahabat desa, pemerhati desa, dan sahabat pemilih, saya hari ini sebentar lagi ya, nanti akan saya sampaikan tanggal berapa pengumuman pendaftaran sampai penetapan dan pelantikan ya untuk anggota KPPS. Namun sebelum itu tentunya kalian harus benar-benar menyimak informasi ini supaya kalian nanti ketika mendaftarkan diri menjadi bagian daripada sejarah pemilu 2024, menjadi kelompok penyelenggara pemilihan suara di tempat kalian masing-masing atau di TPS masing-masing, kalian tidak susah lagi ya mencari informasi. Kalian tinggal datang langsung ke kantor Desa Wangunsari, karena di situ ada kantor sekretariat TPS. Sahabat desa, banyak sekali ya yang dibutuhkan oleh kami. Di Wangunsari ini ada 12 TPS. 12 TPS, per TPS-nya itu adalah 7 orang ya, 7 anggota, 5 KPPS dan 2 anggota Pamsung atau satuan dinas biasanya ya yang digunakan oleh PPS. Sahabat desa, tentunya banyak sekali orang atau anggota yang akan kami butuhkan, dan kemudian tingginya minat masyarakat untuk menjadi bagian atau pemilu ya, sejarah pemilu 2024. Tentunya kami harus berhati-hati, harus selektif, supaya kejadian di tahun pemilu 2019 kemarin tidak terulang kembali, sehingga pemilu di 2024 bisa sukses tanpa ekses. Sahabat desa, sahabat pemilih dan pemerhati desa, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Itu diatur di dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum yaitu nomor 476 tahun 2022. Sebagaimana keputusan tersebut telah diubah oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sahabat desa, sebagaimana tertuang, karena kali ini saya akan menjaring atau menyeleksi calon atau membuka pendaftaran untuk calon anggota KPPS, maka tentunya harus berpedoman terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian kita lihat ada di bab 2 keputusan KPU nomor 534, sebagaimana bab 2 berbunyi pembentukan PPK, pembentukan TPS, KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ada beberapa ayat atau huruf ya, sebagaimana huruf A surat pendaftaran, kalian bisa ambil di di PPS, di kantor sekretariat. Kemudian daftar riwayat hidup, semua formulir sudah ada, fotokopi KK, nah itu kalian bawa, siapkan. Kemudian fotokopi ijazah SMA atau sederajat. Nah itu poin-poin tersebut sebagaimana di keputusan Komisi Pemilihan Umum 534 bab 2 ya, ada poin A sampai D gitu ya.
Itu yang harus disiapkan oleh kalian semua. Untuk poin A dan B-nya sudah disiapkan oleh PPS sendiri. Kalian tinggal datang, kalian isi, mau di rumah boleh, mau di kantor sekretariat juga boleh. Sahabat desa, sebelumnya ada persyaratan ya, ada persyaratan yang harus kalian lengkapi tentunya, yang harus kalian persiapkan di rumah ya. Setelah kalian tertarik mencari-cari informasi berapa sih honor untuk KPPS pemilu 2024, kalian tertarik ya, daripada tidak memiliki pekerjaan atau kalian sedang menganggur atau sedang menunggu ya, menunggu dipanggil oleh pihak perusahaan, karena kalian sudah melamar, kemudian ada kesempatan ini, kalian bisa mencoba ya masuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk pemilu tahun 2024. Apa saja persyaratan yang harus kalian siapkan, yang seperti saya tadi A sampai G ya. Dan kemudian di persyaratan ada salah satunya adalah nomor 1 adalah warga negara Indonesia. Pastikan kalian adalah WNI ya. Lihat KTP, oh ya saya WNI, maka kalian boleh berhak untuk menjadi bagian penyelenggara pemilu 2024. Dan kemudian nomor 2, berusia paling rendah 17 tahun dan diutamakan paling tinggi 55 tahun. Jadi usia kalian lihat di KTP, lihat di akta lahir, kemudian lihat di ijazah, kemudian sesuai umur kalian masih 17, masih 40 atau masih 50 tahun, kalian masih bisa untuk mendaftarkan diri, ikut mendaftar diri menjadi calon anggota KPPS untuk pemilu 2024. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Itu harga mati ya. Kalian harus setia ya terhadap bangsa, terhadap negara, terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila tentunya, sebagaimana cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Yang keempat, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Nah, ini kalian harus memiliki integritas yang tinggi ya, kemudian kejujuran, kemudian keadilan. Ketika kalian memiliki semua itu, maka kalian boleh untuk mendaftarkan diri, dan nanti ada tes ya. Nanti ada tes bagaimana kesetiaan kalian terhadap Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45, tentunya oleh pihak PPS itu sendiri. Poin 6, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS. Nah, ini yang harus kalian hati-hati ya. Kalian misalkan ada di TPS 1 atau 2 ya, di wilayah domisili kalian, misalkan ada di TPS-nya ada 2 nih ya, karena penduduknya banyak, karena kuota daripada TPS itu misalkan melebihi daripada kuota yang sudah ditentukan, maka kalian boleh memilih antara TPS 1 dan TPS 2. Yang jelas kalian ada di domisili di situ ya, maka kalian berhak mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS yang ada di TPS itu. Nah, kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah ya, kalian kondisi sehat jasmani dan rohani ya tentunya, dan itu dinyatakan oleh surat keterangan sehat ya biasanya. Nah, itu kalian serahkan nanti ke PPS, tampilkan dengan poin-poin yang tadi ya, dengan persyaratan yang tadi. Kemudian 8, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Nah, kalian yang punya paket ya, paket sederajat, paket C, itu kalian bisa mendaftarkan juga ya. Yang jelas kalian punya integritas tinggi terhadap pemilu ini, memiliki sifat yang memiliki keadilan ya, untuk menjadi salah satu syarat menjadi KPPS. Dan poin 9, tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi orang atau kalian dipastikan belum pernah tersangkut hukum ya, atau dinyatakan oleh pengadilan kalian dipidana selama 5 tahun. Itu tentunya tidak bisa kami masukkanlah menjadi di anggota KPPS, calon anggota KPPS. Sahabat desa, itu tadi tahapan-tahapan yang cukup panjang tentunya, menjadi harapan buat kita semua. Dan saya lupa ya, ada pas foto itu harus juga disiapkan, kemudian surat pernyataan dan surat keterangan tentunya sudah ada di formulirnya, sudah ada di PPS. Sahabat desa, mungkin kalian semua tertarik menjadi anggota KPPS
menjadi bagian sejarah pemilu di tahun 2024, bagaimana hiruk pikuk, bagaimana kerasnya politik yang ada di secara nasional. Kalian bisa rasakan, kalian punya kebanggaan karena kalian masuk menjadi bagian daripada penyelenggara pemilu 2024. Sahabat desa, tentunya besar harapan kami karena saya secara pribadi yakin kalian punya sumber daya manusia yang tinggi, banyak sekali lah di Desa Wangunsari ini memiliki kemampuan, memiliki integritas ya. Saya sudah coba beberapa kali di pemilu dan itu sukses, tidak ada kendala ya. Mudah-mudahan di 2024 pun sukses tanpa ekses. Sahabat desa, apa yang saya sampaikan tadi kalian persiapkan persyaratannya, kemudian kalian datang ke kantor Desa Wangunsari atau kantor sekretariat PPS. Sahabat desa, ada beberapa jadwal atau tanggal yang sudah dibuat oleh kami berdasarkan aturan yang sudah ditentukan oleh KPU ya. Ini secara menyeluruh seluruh Indonesia atau skalanya nasional, ini bersamaan ya. Untuk pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS itu tanggal 11 ya. Ingat, pengumuman tanggal 11 sampai dengan 15 Desember. Jadi nanti mungkin kami hari Senin sudah mengumumkan, sudah persiapan ya, semua PPS, sekretariat bersama-sama untuk membuat jadwal, membuat banner yang mungkin bisa kalian cari informasinya langsung ke desa dan bisa lihat-lihat ya, bisa dibaca-baca. Nah, kemudian penerimaan pendaftaran calon KPPS. Nah, ada penerimaan nih. Kalian awas nih, jangan sampai lupa ya dengar. Penerimaan pendaftaran itu tanggal 11 sampai dengan 20 Desember. Jadi jangan nantinya jangan salah ya. Tiba-tiba datang mau daftar tanggal 20, ternyata ada 20 sudah sudah penyeleksian ini ya, udah penyeleksian berkas gitu. Nah, itu untuk penerimaan pendaftaran kalian calon KPPS kalian bisa datang yaitu pada tanggal 11 sampai dengan 20 Desember ya. Datang langsung tanggal 11 sampai 20 Desember kalian datang langsung ke Balai Masyarakat Desa, atau misalkan kalian mau sore karena paginya kerja, kalian bisa lewat telepon ya, nanti kontak personnya sudah kami siapkan atau bisa japri saya langsung ya. Penelitian administrasi calon anggota KPPS. Nah, untuk penelitian kalian udah masuk nih pendaftaran, kemudian persyaratannya udah masuk, nanti si PPS itu akan meneliti berkas yang kalian kasih atau lamaran-lamaran yang kalian kasih, dan itu akan diteliti oleh pihak PPS untuk tentunya kehati-hatian ya, untuk memenuhi sisi administrasinya ya. Itu kalian setelah dinyatakan itu kita simak ke berikutnya ya, bahwa pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS. Nah, untuk pengumuman nih diadakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Desember. Nah, kalian udah mendaftar, kalian udah mengisi persyaratannya sudah disampaikan dengan nih. Pada tanggal 23 sampai dengan 25 Desember, kalian pasti mendapatkan informasi informasi hasil daripada penelitian ya. Hasil daripada penelitian yaitu pada tanggal 23 sampai dengan 25 Desember. Nah, setelah PPS meneliti, kemudian pasti diinformasikan ke kalian semua ya yang tentunya mendaftar. Kemudian tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS. Kemudian nih PPS mempublikasikan hasil penelitian kalian semua, berkas udah pas, kemudian dilempar kepada masyarakat melalui publikasi nih, bahwa nama-nama ini layak atau tidak menjadi KPPS menurut nih pandangan masyarakat. Kalau menurut kita sih pasti ya layak lah setelah hasil penelitian, belum tentu kan untuk masyarakat. Nah, itu yang perlu dipahami oleh kalian semua. Itu untuk menampung tanggapan dan masukan masyarakat itu pada tanggal 23 sampai dengan 28 Desember, 5 hari ya. Kita tunggu, ketika tidak ada maka pada tanggal 29 sampai dengan 30 Desember hasil daripada penelitian itu diumumkan ya. Bagaimana kalian, apakah lewat surat atau lewat WA kalian atau melalui website, kalian bisa cari bahwa
nama-nama kalian itu adalah lulus sebagai anggota KPPS atau calon kelompok penyelenggara pemungutan suara nantinya ya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS tanggal 29 sampai dengan 30 Desember. Nah, ketika kalian udah masuk nih, udah diumumkan nama kalian udah masuk, maka kalian harus bersiap-siap nih, inten ya, datang ke PPS, menanyakan apa saja kerja kalian. Kemudian atau kalian bisa searching ya di YouTube ataupun di Facebook atau di mana saja yang bisa informasi kalian percaya. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2024 penetapan anggota KPPS. Nah, kalian setelah hasil pengumuman nama-nama yang dianggap mampu atau yang dianggap bisa untuk menyelenggarakan menjadi anggota KPPS, maka kalian itu ditetapkan ya oleh PPS pada tanggal 24 Januari 2024. Setelah ditetapkan pada tanggal 25-nya kalian itu dilantik dan diambil sumpah untuk menjadi anggota penyelenggara pemungutan suara. Sahabat desa, itu tahapannya dan kalian perhatikan. Saya ulang lagi supaya kalian tidak gagal paham, supaya kalian mendapatkan informasi yang akurat, yang utuh ya. Tentunya ya, dengarkan bahwa pendaftaran itu dibuka pada tanggal 11 sampai dengan 15 Desember. Kemudian penerimaan pendaftaran calon KPPS tanggal 11 sampai dengan 20 Desember. Penelitian administrasi oleh PPS itu pada tanggal 11 sampai dengan 22 Desember. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Desember. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS tanggal 29 sampai dengan 30 Desember. Penetapan anggota KPPS tanggal 24 Januari 2024 dan pelantikan tanggal 25 Januari 2024. Setelah kalian dilantik, setelah kalian disahkan menjadi anggota KPPS, maka melekatlah kalian adalah bagian daripada penyelenggara pemerintahan desa. Dan jaga netralitas kalian, jangan sampai tergoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan diri Anda sendiri. Sahabat desa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, informasi yang menggembirakan ini dapat bermanfaat dan kalian menjadi bagian sejarah di negara Indonesia pada tahun 2024 tanggal 14 Februari kalian menjadi penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Sahabat desa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Saya pun demikian, sehingga saya bisa menyampaikan segala informasi, baik itu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa, sampai kabar bergembira seperti ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.